Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maksa Jamal, NIM 18920420116, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas C. Baiklah, saya akan menjelaskan perencanaan strategis PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target marketing wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan pada publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua. Strategi perusahaan. Kunci sukses keberhasilan PT Mayora Indah Tbk dalam bersaing tentu saja tidak lepas dari beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak manajemen dalam mengatur strategi perusahaan, mulai dari pemasaran, menghadapi konsumen, dan pesaing. Salah satu produk perusahaan yang sangat laku di pasaran adalah kopi yang menjadi selera para konsumen khususnya di Indonesia. PT Mayora mencoba menyesuaikan saluran distribusinya dengan kebutuhan pelanggannya. Saluran distribusi yang kreatif dan luar biasa ini menjadi sumber dari keunggulan bersaingnya, sehingga PT Mayora dapat memperoleh banyak pangsa pasar dan dapat menjangkau populasi sasaran yang tersebar luas, sehingga dapat melayani beberapa kebutuhan dari beberapa segmen dengan cepat dan terfragmentasi. Yaitu strategi pertama, yaitu strategi segmenting. Strategi segmenting merupakan sebuah tindakan bagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda yang mungkin membutuhkan produk-produk dan atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Jika dilihat dari berbagai macam faktor yang digunakan untuk melakukan segmentasi, maka terdapat beberapa bentuk segmentasi yang dilakukan, yaitu pertama, segmentasi geografis. Segmentasi geografis yaitu PT Mayora Indah Tbk mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Pada segmen pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pengembangan pasar internasional, PT Mayora Indah Tbk lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk padat seperti China, Thailand, dan Vietnam dengan tujuan untuk meluaskan pasar. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi berdasarkan demografis yang dilakukan PT Mayora Indah Tbk adalah tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu, karena kebanyakan produk Mayora dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan dari berbagai usia, latar belakang pendidikan dan pendapatan, serta gender. Jadi Mayora dapat mencakup beberapa segmen pasar sekaligus dan tidak mengelompokkan segmentasi beberapa demografis secara spesifik. Kemudian segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan produk-produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada konsumen untuk melakukan kebutuhan dan keinginan dari para customer yang disesuaikan dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen, sehingga Mayora dapat diterima dengan mudah oleh konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku dilakukan dengan memperhatikan benefit apa yang diinginkan pelanggan, apakah lebih berorientasi pada harga atau kualitas. Pada hal ini, Mayora lebih menyegmenkan dirinya pada pemenuhan kualitas yang baik, sehingga itu segmentasi juga dilakukan dengan memperhatikan faktor keloyalan dari pelanggan. Karena ketatnya persaingan, maka segmentasi lebih berfokus pada penjagaan kualitas untuk mempertahankan keloyalan pelanggan. Kemudian strategi targeting.
Targeting yaitu suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Target yang ditetapkan PT Mayora Indah Tbk adalah memasuki beberapa pasar dan juga segmen konsumen. Misalnya saja untuk anak-anak, mereka mengembangkan berbagai jenis permen, wafer, dan juga segmen untuk melengkapi kebutuhan gizi sarapan. Selain itu, mereka juga menargetkan untuk memasuki pasar dewasa yang menciptakan produk makanan terutama consumer goods seperti membrand produk energen menjadi produk sarapan keluarga dan juga biskuit Danisa sebagai biskuit yang dicintai kalangan muda sampai ibu-ibu. Hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan kalangan menengah yang sedang pesat-pesatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perusahaan yang ditargetkan mencapai tingkat 2 digit angka atau 20%. Dari target yang ditetapkan oleh PT Mayora dapat disimpulkan bahwa strategi utama yang dilakukan oleh mereka adalah strategi diferensiasi produk dengan menekan pada kualitas dan juga inovasi terus-menerus. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan semakin pesatnya perkembangan masyarakat kelas menengah dan semakin banyaknya masyarakat yang sadar akan pentingnya kualitas barang yang mereka konsumsi. Kemudian strategi positioning. Apabila target pasar atau sasaran program sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Fokus dari strategi positioning yaitu konsumen dan kompetisi. Pendekatan yang dilakukan dengan mengasosiasikan keuntungan produk dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, dapat juga dengan menciptakan cita merek yang diinginkan dan membandingkan merek dengan kompetitor. Mayora merupakan salah satu perusahaan fast moving consumer goods di Indonesia. Untuk menjadi perusahaan FMCG, tentunya diperlukan strategi positioning yang baik dari Mayora. Menurut Ricky Afrianto sebagai Global Marketing Director PT Mayora Indah Tbk, bahwa perseroan memiliki produk keunggulan yang diterima pasar dengan baik. Selanjutnya adalah fokus mengembangkan aktivitas marketing untuk membangun brand equity yang kuat. Tim pemasaran Mayora dituntut untuk solid dan paham kondisi konsumen di setiap negara. Pada tahun 2015, ekspor produk Mayora telah mencapai 30% dari total turnover keseluruhan produk. Strategi marketing untuk membangun brand secara umum yang dianut PT Mayora Indah Tbk untuk setiap produknya adalah yang pertama, menjaga kualitas atau quality control dari setiap produk. Yang kedua, memahami pasar dan konsumen di setiap negara. Yang ketiga, terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, melakukan aktivitas marketing untuk membangun brand baik di above the line maupun below the line. Kemudian, adapun positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. PT Mayora Tbk menggunakan strategi ini misalnya dalam produk energen. Berdasarkan penelitian Hardiansa Fakhrudin tahun 2010, 76,1% anak Indonesia memiliki nilai mutu gizi pangan atau MGP sarapan yang tergolong sangat kurang dan 66% anak Indonesia sarapan dengan gizi yang kurang yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam belajar dan beraktivitas. Mayora melakukan branding terhadap energen dengan cara menonjolkan manfaat sebagai minum makanan bergizi yang praktis untuk mengganti sarapan keluarga Indonesia. Mayora berharap semakin banyak keluarga yang terbiasa sarapan sehat sebelum jam 9 pagi dengan jenis sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral setelah mereka mengkampanyekan pentingnya sarapan sebelum jam 9 pagi. Kemudian positioning berdasarkan harga dan kualitas. PT Mayora Indah Tbk menggunakan konsep harga yang dapat dijangkau oleh konsumen di semua produknya dengan kualitas yang baik pula.
mengingat banyak produk dari Mayora yang menjadi market leader seperti Kopiko, Miglas, Beng-Beng, Roma, dan sebagainya. Kemudian positioning berdasarkan penggunaan atau aplikasi. Contohnya produk Miglas yaitu menggunakan gelas dalam menyeduh mie. Tentunya aplikasi ini praktis dan beda dari produk yang lain. Kebanyakan menggunakan mangkok atau cup dalam aplikasi penyajiannya. Kemudian positioning berdasarkan kelas produk. PT Mayora Indah menggunakan positioning strategi ini dalam fokus mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Pada awalnya Mayora menggunakan brand Roma hanya untuk produk Mary biskuitnya. Tetapi untuk menangkal persaingan, kemudian Roma berinovasi menggunakan varian-varian yang berbeda seperti Roma, Sleolei, dan sebagainya. Jadi yang pada awalnya kelas produknya hanya untuk bayi, kemudian dengan inovasi ini bisa dikonsumsi untuk berbagai kelas yang lainnya. Seperti Sleolei sari gandum yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak hingga dewasa. Kemudian positioning berdasarkan pengguna produk. PT Mayora Indah Tbk menggunakan positioning strategi ini misalnya dalam iklan produk Beng-Beng yang ditujukan kepada remaja berdasarkan lagu Peri Cintaku Marcel yang sedang populer di masa ini. Kemudian yang terakhir positioning berdasarkan kompetitor. Pada PT Mayora Indah menggunakan positioning strategi ini misalnya dalam produk Super Keju. Produk ini menandingi produk Ricis Nabati dari Nabati Group. Caranya adalah dengan memberikan kemasan produk yang lebih besar dari produk Ricis dan harga yang sama yaitu Rp500. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.